Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, di tengah perjalanan, Abu Nawas bertemu dengan temannya, yaitu Abdul. Tidak seperti biasanya, Abdul kali ini mengundang Abu Nawas untuk datang ke pesta yang akan diadakan di rumahnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Dia pada dasarnya enggan untuk datang karena sudah sering kali Abdul mengerjai dirinya. Namun Abu Nawas tidak tega untuk menolak undangan tersebut. "Baiklah, aku akan datang memenuhi undanganmu," kata Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian beristirahat sebentar. Abu Nawas tampak memikirkan sesuatu. "Abdul pasti mau mengerjai aku lagi," gumam Abu Nawas. Sejurus kemudian, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi memenuhi undangan temannya tersebut. Sementara itu, di rumah Abdul, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Banyak sekali yang hadir, termasuk teman-teman dan tetangga. Tak lama kemudian, Abu Nawas sampai di tempat tersebut. Abdul yang melihat Abu Nawas menyambutnya dengan sumringah. Dia kemudian mempersilahkan Abu Nawas untuk bergabung dengan tamu-tamu yang lain. Acara demi acara berjalan dengan biasa, dan tidak terlihat tanda-tanda Abdul akan mengerjai Abu Nawas. Kini, tibalah acara makan bersama. Semua tamu yang datang dipersilakan untuk duduk dan menikmati hidangan yang telah disediakan di meja. Hidangan yang tersedia di meja para tamu terlihat sangat mewah. Terutama ada lauk ayam yang besar dan terlihat sangat menggoda selera. Benar saja, Abu Nawas ternyata duduk sendirian. Sementara itu, di hadapannya hanya ada ayam yang kecil, paling kecil di antara suguhan kepada tamu yang lain. Abdul pun mempersilahkan kepada para tamunya untuk menyantap hidangan yang telah disediakan, termasuk kepada Abu Nawas. Melihat ayam yang di hadapannya terlihat sangat kecil, Abu Nawas pun hanya memandangi ayam tersebut. Tiba-tiba saja, Abu Nawas mencium ayam tersebut dan mendekatkan ke telinganya. "Silakan dimakan, Abu. Jangan hanya dipandangi." "Loh, kenapa ditaruh di telinga? Apa kau mau makan lewat telinga?" kata Abdul. Abu Nawas terlihat sangat serius. Dia terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang diucapkan oleh daging ayam tersebut. "Sebenarnya, ayam ini sedang mengatakan sesuatu kepadaku. Apakah kau mendengarnya?" kata Abu Nawas. Abdul dan semua yang hadir tampak terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Para tamu pun dengan serius melihat ke arah Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menempelkan sekali lagi daging ayam ke telinganya. Kemudian dia berkata, "Ayam ini memberitahu kalau sebenarnya ayam-ayam yang besar yang ada di meja kalian semua telah mencelakai keluarganya. Oleh karena itu, dia akan membalas dendam dengan cara menyuruhku memakan daging ayam yang besar-besar tersebut," kata Abu Nawas.
Para tamu yang hadir pun tertawa mendengar penjelasan tersebut. Pandangan mereka semua tertuju kepada Abu Nawas. Abdul, kalau kau tidak memberiku daging ayam itu, maka aku akan merebutnya. Karena sudah lama aku merasa dendam dengan mereka, kata Abu Nawas melanjutkan pembicaraannya. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penjelasan tersebut. Mereka tanpa antusias sekali mendengar semua yang disampaikan Abu Nawas. Wah, ada-ada saja akalmu Abu Nawas, pikir Abdul. Sejurus kemudian, Abdul segera mengambil daging ayam yang besar-besar dan diletakkan di meja Abu Nawas. Acara pun dilanjutkan kembali dengan meriah. Dan kali ini, Abdul gagal lagi untuk mengerjai Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan ke tepi desa. Setelah melewati deretan rumah-rumah penduduk, tibalah Abu Nawas di lahan yang kosong dekat makam keramat. Saat itulah dirinya melihat seorang pemuda yang sedang duduk termenung seorang diri. Abu Nawas pun segera menghampirinya. Abu Nawas kemudian duduk di samping pemuda tersebut. Dia melihat di hadapan pemuda tersebut ada gelas yang berisi air yang masih penuh. Hai pemuda, sedang apa kau di sini? Kenapa minum kopi sendirian? Tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya melihat sejenak ke arah Abu Nawas, namun tidak menjawab. Pandangannya terlihat kosong. Hei pemuda, kamu dengar tidak pertanyaanku tadi? Tanya Abu Nawas lagi. Pergilah dari sini. Jangan mendekat dan jangan mencampuri urusan orang lain, jawab pemuda tersebut. Loh, bukan begitu. Tadi aku melihat kamu duduk sendirian di daerah yang sepi, tidak ada orang. Nanti kalau ada orang yang jahat bagaimana? Tanya Abu Nawas. Biarlah, aku sudah bosan hidup. Aku hanya ingin mengakhiri hidupku yang tidak berguna ini dengan minum racun, jawab pemuda tersebut. Abu Nawas sejenak terperangah mendengar jawaban pemuda tersebut. Namun, sejurus kemudian dia berkata, Oh, kamu mau minum racun? Kok dari tadi hanya dipandangi saja? Segera saja diminum racun itu, jawab Abu Nawas sambil menatap wajah pemuda yang duduk di sampingnya. Mendengar perkataan Abu Nawas, pemuda tadi nampak terkejut dan memandang Abu Nawas dengan tatapan keheranan. Apa sebenarnya kau takut mau bunuh diri? Jangan khawatir, kalau kamu takut, akan aku temani. Aku minum separuh racunnya, kata Abu Nawas. Jangan ikut campur, pergilah kau dari sini, bentak pemuda tersebut. Baiklah, karena kamu menyuruhku pergi, aku akan ikut pergi bersamamu ke alam setelah mati, balas Abu Nawas. Pemuda, aku punya anak dan istri yang sangat mencintaiku. Kalau kita berdua minum racun, dan ternyata hanya aku yang mati, bagaimana? Pemuda itu pun terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Kamu mau menanggung rasa bersalah seumur hidupmu, melihat penderitaan anak dan istriku,
karena aku telah mati?" tanya Abu Nawas. "Tidak, aku tidak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Maka aku minta, pergilah kamu dari sini. Jangan campuri urusanku," kata pemuda. "Tidak bisa, karena aku telah melihatmu. Tentu aku akan berusaha untuk menyelamatkanmu. Meskipun mati adalah risiko yang harus kutanggung," jawab Abu Nawas. "Kamu kira semua urusan sudah selesai jika kamu telah mati? Urusan di dunia mungkin bisa kau tinggalkan, tapi bagaimana pertanggungjawabanmu dengan Allah?" tanya Abu Nawas. Pemuda tersebut hanya diam membisu 1000 bahasa. Dia menatap dengan pandangan memelas ke arah Abu Nawas. Niat untuk mengakhiri hidupnya sudah terbang entah kemana. "Bersyukurlah bahwa kamu diberi kehidupan oleh Yang Maha Hidup, dan matilah di jalannya," kata Abu Nawas. "Mengakhiri hidup adalah tindakan pengecut. Ketahuilah, setelah nyawamu terbang, kamu justru akan disiksa oleh siksaan yang tidak terbayangkan pedihnya. Semua siksaan di dunia ini mungkin belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan kau terima nantinya. Kamu mungkin pernah merasakan sakit terbakar karena api dunia, tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sakit yang akan kau terima jika engkau mengakhiri hidupmu," kata Abu Nawas. Pemuda itu pun semakin terpana dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Air matanya terlihat mulai menetes membasahi pipi. Ditendangnya gelas yang berisi racun sehingga tumpah. "Maafkan aku," isak pemuda tersebut. "Jangan meminta maaf kepadaku, tapi bertobatlah. Minta ampun kepada Yang Maha Pemberi Ampunan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Pemuda itu kemudian menangis sejadi-jadinya. Air matanya mengalir deras. Semua problem kehidupannya seolah ikut terbawa keluar bersama air matanya. Sementara itu, Abu Nawas hanya memandanginya. Dia membiarkan pemuda tersebut untuk meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, tangis pemuda itu pun mereda. Kemudian, Abu Nawas bertanya, "Sebenarnya, apa yang membuat kamu ingin mengakhiri hidup?" Sambil mengusap air matanya, kemudian pemuda tersebut menjawab, "Aku merasa gagal menjalani hidup ini. Semua yang kulakukan terasa sia-sia. Aku telah mencoba berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, tapi entahlah, rasanya Allah tidak berpihak kepadaku. Orang-orang juga tidak ada lagi yang menyayangiku. Allah tidak pernah menguji hambanya jika dia tidak mampu melewatinya. Allah itu sudah menakar semuanya. Semua hanya butuh waktu dan kesabaran. Lihatlah hewan cicak. Dia tidak punya sayap, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang bisa terbang. Namun cicak tetap bisa makan dengan berbagai cara menangkap mangsanya. Allah telah mempersiapkan semuanya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika kamu merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyayangimu, ingatlah Allah, karena Allah lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak pernah kenal lelah menyayangi makhluknya. Cobalah, mulai sekarang, kamu menebarkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk ciptaannya. Jangan pernah lelah untuk menebar kebaikan meskipun itu berat, kata Abu Nawas panjang lebar.
Mendengar penjelasan Abu Nawas, sinar mata pemuda tersebut kembali menyala. Perlahan emosinya pun mulai tertata. Berulang kali dirinya menghela nafas dan beristighfar. Untuk saat ini, kamu lebih baik jangan sendirian. Berbaurlah dengan banyak orang, karena di antara orang-orang tersebut, kamu bisa menebar kebaikan, kata Abu Nawas. Sekarang, lebih baik kamu pulang, kembali ke rumahmu dan bertobatlah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mulai jalani kehidupan dengan lebih baik, kata Abu Nawas. Pemuda tersebut kemudian bangun dari duduknya dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Hari-hari pun berlalu dengan cepatnya. Meski sering mendapat hadiah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak pernah mengambil hadiah tersebut semuanya. Abu Nawas hanya mengambil sesuai yang dibutuhkan saja. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih, dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih, karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Namun, Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Dia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan tanah merasa senang bukan kepala. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata tuan tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut
menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi tuan tanah cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1.000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. Abu Nawas, ini ada uang 1.000 dinar. Silahkan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu, kata tuan tanah. Baiklah tuan, terima kasih, jawab Abu Nawas. Tuan tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang. Saat itulah tuan tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya tuan tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, tuan tanah pun marah bukan main. Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, tuan tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. Tuan Hakim, saya meminta keadilan. Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan, kata tuan tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Begini tuan hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun, kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan tuan tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan. Seketika itu juga, tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?
ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan? Tanyanya. Mungkin, jawab Abu Nawas santai, menerima pertanyaan aneh itu. Bagaimana caranya? Tanya si murid lagi. Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru, ujar si murid antusias. Doa itu begini, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga,
tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.